Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya dari kelompok 6 Manajemen Perdagangan A, Universitas 11 Maret, akan memaparkan materi terkait dengan Supply Chain Management yang poin pembahasannya berfokus kepada Challenge of SCOM, digitalisasi dan teknologi. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Della Indriana dengan NIM V1220020. Yang kedua ada Fitriana Putri Nuraini dengan NIM V1220030. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Viko Damar Purnama dengan NIM V1220082. Untuk slide ini adalah beberapa daftar isi dari poin pembahasan kita di video kali ini. Yang pertama ada isi, yang kedua ada profit, yang ketiga ada alur SCM, yang keempat ada solusi, yang kelima ada isu digitalisasi dan teknologi suatu perusahaan, yang keenam ada risk and resilience, yang ketujuh ada sustainability. Untuk pembahasan poin pertama yaitu ada isi. Pemanfaatan teknologi tentu saja tidak bisa lepas dari kegiatan industri, perusahaan dari berbagai sektor. Industri dan perusahaan akan terkait dengan pergerakan, pengolahan, pemasaran bahan, transaksi, dan pertukaran informasi. Dengan adanya teknologi, maka gaya-gaya tersebut mengalami perubahan, khususnya setelah memasuki tahap baru revolusi teknologi industri yang disebut dengan Industri 4.0 atau Smart Industry. Saat ini, perusahaan telah menggunakan aplikasi yang bisa menangani kinerja rantai pasokan atau supply chain. Aplikasi tersebut memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dan komputer. Hadirnya berbagai teknologi telah mengubah cara manusia dalam melaksanakan banyak pekerjaan mulai dari berkomunikasi, bertransaksi, melakukan produksi, berinovasi, hingga bepergian. Di era modern, hampir setiap kegiatan dapat diselesaikan melalui teknologi digital, menggunakan komputer dan telepon cerdas untuk mempercepat sebuah proses. Bahkan, dengan adanya teknologi, manusia bisa melakukan penghematan dengan sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu profit. Digitalisasi dan teknologi yang saat ini menjadi penggerak roda kehidupan abad 21 berdampak pada proses bisnis secara keseluruhan. Salah satunya yaitu dalam proses supply chain. Perkembangan yang pesat di sisi supply chain dan teknologi telah membuat proses supply chain masa kini menjadi lebih kompleks dan dinamis. Hal ini juga mengakibatkan perilaku dan ekspektasi customer menjadi lebih tinggi baik dalam hal kecepatan maupun kepuasan. Dalam contoh kasus, customer bisa saja berpindah dari satu brand ke brand lain apabila dirinya tidak merasa puas dengan pelayanan dan ketersediaan produk. Tuntutan ini menjadi salah satu tantangan bagi para pelaku yang terlibat dalam proses supply chain untuk selalu menjaga keseimbangan antara supply dan demand. Berikut merupakan beberapa profit atau keuntungan perusahaan yang melakukan digitalisasi teknologi. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu dengan kemampuan untuk akses data permintaan secara real-time, waktu pengantaran yang tepat, waktu dengan biaya minimal, serta proses pengadaan barang yang terkontrol. Yang kedua yaitu meningkatkan pengambilan keputusan pada setiap pihak yang berada di dalam jaringan rantai pasok melalui data yang telah disimpan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu jaringan rantai pasok menjadi lebih terhubung, terukur, dan cepat. Perusahaan yang mengubah strategi tradisional rantai pasoknya menjadi digital mampu meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan juga memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya ada sebuah alur SCM yang berkaitan dengan
digitalisasi teknologi. Untuk penjelasan di gambar alur SCM ini, di sini menjelaskan bahwa suatu perusahaan, jika perusahaan itu sudah memasuki ranah ke digitalisasi teknologi, maka alur SCM-nya juga akan berubah. Yang sebelumnya dari bahan baku sampai ke manufaktur, sampai ke konsumen, mereka tidak ada sama sekali keterkaitannya dengan teknologi. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi, maka alur SCM-nya pun seperti pada di gambar ini pasti juga akan berubah, yaitu adanya perusahaan memanfaatkan sebagai internet atau teknologi agar suatu produk tersebut sampai ke konsumen itu lebih cepat dan efisien. Contohnya saja, sebagai marketing suatu perusahaan yang dulunya mungkin dari mulut ke mulut, MLM, sekarang sudah ada Instagram, sekarang sudah ada Facebook, sekarang sudah ada sosial media yang lainnya, menjadikan produk suatu perusahaan tersebut akan lebih mudah dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya, solusi. Adanya digitalisasi ini membuat aktivitas supply chain menjadi lebih mudah dilakukan. Segala hal dapat diatur lewat teknologi untuk memunculkan sistem kerja yang lebih terorganisir. Pengelolaan bisnis menjadi lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak orang karena semuanya bisa diatur melalui berbagai software teknologi. Dengan menerapkan digitalisasi, kinerja sebuah perusahaan bisa lebih optimal sehingga waktu dan sumber daya yang ada bisa digunakan untuk tujuan lainnya. Tetapi juga, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala agar sistem kinerja yang dilakukan sesuai dengan rencana. Evaluasi tersebut dapat meliputi seberapa cepat dan tepat angkutan dalam memasok barang. Semakin cepat dan tepat barang datang ke tangan pelanggan, maka akan lebih mudah bagi pelanggan untuk percaya sehingga kerjasama yang dilakukan menjadi lebih terjaga. Selain itu, hubungan dengan pelanggan sebaiknya selalu terjalin dengan baik agar meminimalisir terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Isu digitalisasi teknologi suatu perusahaan yang kami angkat yaitu kolaborasi antara PT Salam Pacific Indonesia Lines atau SPIL dan PT Unilever Indonesia Tbk dalam memanfaatkan teknologi informasi dengan menerapkan Application Programming Interface atau API Connection. Kerjasama perusahaan manufaktur dan pelayanan itu menghubungkan sistem dari kedua perusahaan untuk mempercepat pengiriman barang. Selanjutnya, risk and resilience. Risk yaitu kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan mempunyai PR besar, yaitu lebih meningkatkan pengetahuan teknologi kepada para karyawan apabila di perusahaan terdapat alat-alat atau mesin baru yang masih asing bagi karyawan. Maka dari itu, meningkatkan pengetahuan tentang teknologi kepada karyawan merupakan tanggung jawab perusahaan. Yang kedua, ketika suatu perusahaan meningkatkan suatu produksinya melalui teknologi digitalisasi atau mesin, resikonya yaitu pembuangan limbah sembarangan dan kerusakan alam seperti polusi udara. Selanjutnya, resilience. Resilience yaitu cara perusahaan menangani resiko. Yang pertama, memberikan lapangan pekerjaan kepada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, pemikiran maju, serta budaya inovatif. Dengan begitu, para karyawan bisa mengaplikasikan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan. Kedua, limbah yang biasanya dihasilkan dari sisa proses di pabrik adalah limbah berbahaya. Hal itu karena produksi di sebagian pabrik menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Oleh karena itu, harus diupayakan langkah untuk membuat limbah yang dihasilkan oleh pabrik menjadi ramah lingkungan.
maka jika akan membuangnya di lingkungan tidak akan berdampak buruk. Ketiga, sebelum perusahaan melakukan peningkatan produksi melalui teknologi atau mesin, harus bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat. Yang terakhir, pengadaan evaluasi dan monitoring keadaan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program yang dijalankan oleh perusahaan dengan kondisi lingkungan. Dengan begitu, kita bisa menghindari kerusakan lingkungan secara berkala karena keterlambatan pengecekan. Jika pada pengecekan terjadi ketidaksesuaian kondisi, maka program yang dijalankan bisa dihentikan sementara dan dicarikan solusi yang lain. Dan yang terakhir yaitu sustainability. Kerjasama antara SPIL atau PT Salam Pacific Indonesia Lines dan Unilever Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan application programming interface atau API connection yang menghubungkan dua sistem dari masing-masing perusahaan demi mendapatkan manfaat. API connection adalah suatu langkah penting untuk memastikan kecepatan dan akurasi informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melihat status pengiriman yang menggunakan jasa PT SPIL. Hal tersebut akan menjadikan pengurangan mobilitas bepergian dari PT Unilever. Artinya, perusahaan tersebut sudah melakukan pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi polusi udara dari mobilitas bepergian tersebut karena membantu adanya teknologi dari PT SPIL. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 6 tentang supply chain management mengenai digitalisasi dan teknologi. Jika ada pertanyaan, silahkan kolom komentar di bawah. Berikan kami pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.